Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali di dalam kajian rutin bulanan kita yang insya Allah di Jumat yang pertama ini kita akan membahas kelanjutan dari kitab Tauhid. Alhamdulillah kita telah masuk di bab yang ke-22 yaitu bertajuk upaya Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kemurnian Tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Nur Yasin LC Hafizahullah Ta'ala. Baik Ustadz, kita mulai kajian kita. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Ustadz? Alhamdulillah jelas Ustadz. Jelas, baik, alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Para jamaah, sahabat Ashabul Hijrah, alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana sudah kita sepakati sesuai jadwal insyaallah hari Jumat pertama kita sama-sama mengadakan thalabul ilmi, majelis ilmu tafaqquh fiddin. Dalam hal ini kita mengkaji kitab Tauhid secara berkelanjutan, bab demi bab demi bab. Ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ramdhani. Kita sekarang memasuki bab 22. Judulnya upaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau dalam edisi Arabnya, Maja'a fi himayatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam jinabat tauhid wasadduhu kulla tariqin yusilu ila syirki. Ini dalam edisi bahasa Arabnya. Penjagaan yang dalam edisi Indonesia penjagaan di sini disebutkan dengan himayah. Di sini disebutkan dengan himayah. Himayah itu maksudnya tidak membiarkan ada celah. Tidak membiarkan ada celah. Mohon maaf. Tidak membiarkan ada celah yang bisa dimasuki hingga kemurnian tauhid menjadi terciderai, juga tidak ada celah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Itu makna himayah. Jadi benar-benar ditutup rapat sekali. Celah, jalan, sela, dan apapun istilahnya, yang di situ kemurnian tauhid bisa diganggu, ditutup rapat-rapat. Yang di situ bisa menghantarkan kepada kesyirikan, ditutup rapat-rapat. Jadi luar biasa sekali upaya Nabi sedemikian rupa
Nah, ketika kita menyadari demikian upaya Nabi yang sangat tinggi sekali di dalam mengupayakan kemurnian tauhid, maka kita tentunya sebagai umatnya harus memperhatikannya, jangan mengabaikannya. Ini pemahaman tentang judul terlebih dahulu. Baik, sekarang kita memulai dari surat At-Taubah ayat 128. Ini sudah dibantu oleh Ustaz Muhammad Ramdhani. Bisa melihat pada slide atau yang di rumah ada kitabnya untuk bisa mengikuti langsung sehingga lebih enak di dalam mengikuti, insya Allah ketika ada kitabnya maka silahkan dibuka bab 22. Kita akan bacakan ayatnya, nanti dibantu oleh Ustaz Muhammad Ramdhani untuk membacakan terjemahnya dan kita bahas bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Baroah, Quran Surah At-Taubah ayat 128. Barakallahu fiikum. Laqad ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian. Siapa? Rasulun, seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kalian. Apa yang dimaksud dari diri kalian? Syekh Utsaimin menguatkan yang dimaksud adalah dari jenis kalian sendiri, yaitu dari jenis manusia. Jadi Rasul yang Allah kirim kepada kita bukan dari jenis selain manusia, dari malaikat atau jin atau yang lainnya, tidak. Tapi dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia. Sebenarnya ada perbedaan tafsir pada kalimat min anfusikum, dari diri kalian. Itu dari tafsir yang pertama yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Ada mufasir yang lainnya yang mentafsirkan min anfusikum, dari diri kalian yang dimaksud bangsa Arab. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yaitu dari bangsa Arab. Sebagaimana kalian orang Arab, maka rasul juga diutus dari bangsa Arab. Tetapi penafsiran semacam ini Syekh Utsaimin tidak menguatkannya. Karena ketika yang dimaksud orang Arab tidak disebutkan dengan min anfusikum, tapi minhum. Sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Jadi tidak disebutkan min anfusikum atau min anfusihim, tapi minhum. Itu kan tentang doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah dari tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka, itu dari bangsa Arab. Ismail melahirkan keturunannya sampai Quraisy, sampai lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, itu minhum ditafsirkan Arab, bukan jenis. Adapun dalam ayat ini min anfusikum ditafsirkan jenis. Baik, jadi telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis yang sama dengan kalian, yaitu manusia, bukan dari kalangan malaikat. Bukan dari kalangan malaikat. Kalau kita melihat surat Al-An'am, kita melihat surat Hud, dan melihat surat yang lainnya, di sana disebutkan adanya orang-orang kafir yang protes. Kok Rasul dari bangsa manusia, sama seperti kita, yo makan, yo minum, yo jalan di pasar. Terus
Apa bedanya dengan kita? Lalu kita disuruh mengikuti dia, mentaatinya. Ya rugilah kita. Yang namanya Rasul itu tentunya harus dari bangsa malaikat. Atau paling enggak dari bangsa manusia, tapi malaikat mendampingi kemana-mana gitu. Sehingga kita tahu bahwasanya dia Rasul. Banyak orang-orang yang protes kalau Rasul dari diri mereka sendiri. Justru diutusnya Rasul dari kalangan manusia dari jenis yang sama memudahkan mereka. Jadi secara kebiasaan, bahkan bahasanya sama. Nabi Hud diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, bahasanya sama. Kemudian Nabi Saleh diutus kepada kaumnya, kaum Tsamud, bahasanya sama. Nabi Nuh juga kepada kaumnya sendiri, bangsanya sendiri, sangat dikenal di tengah-tengah mereka. Jadi karena justru lebih memudahkan, tetapi memang orang-orang kafir itu protes. Masa Rasul utusan Allah dari bangsa manusia. Makanya kan Allah berfirman, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Kenapa manusia itu keheranan ketika kami mewahyukan risalah kepada seseorang dari antara mereka. Justru mereka mesti lebih nyaman karena kebiasaan, tradisi, bahasa, dan yang lainnya sama persis sehingga lebih mudah menangkap. Kalau mereka menginginkan malaikat dari bangsa Rasul, maaf, kalau mereka menginginkan Rasul dari bangsa malaikat, Allah sudah jawab itu. Walau ja'alnahu malakan, la ja'alnahu rajulan. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Kalau kami jadikan Rasul dari bangsa malaikat, tentunya kami akan mewujudkannya dalam rupa manusia. Ya nanti diingkari juga. Karena tidak mungkin Rasul yang menyampaikan risalah Allah, yang mendakwahkan apa yang merupakan syariat Allah, dari bangsa malaikat, dari wujud malaikat yang berbeda dengan mereka, tidak mungkin. Sehingga kata Allah, walau ja'alnahu malakan, la ja'alnahu rajulan. Kalau kami utus Rasul dari kalangan malaikat, tentunya kami akan wujudkan dalam rupa manusia. Iya, nanti diingkari pula. Sama aja. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Jadi telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kelanjutan ayat ini tentang sifat beliau kepada umatnya. Tentang sifat beliau kepada umatnya. Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat olehnya segala apa yang kamu merasa menderita. Terasa berat bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam segala apapun yang membebani kalian. Rasulullah merasa berat. Terasa berat bagi beliau. Terasa berat bagi beliau apa saja yang menimpa kalian dari kemudorotan. Ini yang pertama. Yang kedua, harisun alaikum. Sangat bersemangat dan berupaya keras terhadap kalian di dalam hal-hal yang merupakan kemaslahatan kalian. Di dalam hal-hal yang merupakan kemaslahatan kalian, Nabi sangat menginginkannya dan berupaya keras. Jadi Rasul yang diutus kepada kita, yang tidak lain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki dua sifat ini. Dan yang menyematkan dua sifat ini pada beliau siapa? Allah langsung. Coba kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang menimpa kalian berupa kemudorotan, kesusahan, beliau sangat merasa berat sekali. Yang kedua, apa yang merupakan kenyamanan, kemaslahatan, kenikmatan bagi kalian, Nabi sangat menginginkan sekali dan mengupayakannya secara keras. Kemudian
ayat yang berikutnya ditutup dengan bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu terhadap orang mukmin rauf dan rahim. Rasul itu terhadap orang mukmin rauf dan rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Nanti insya Allah setelah kita membahas tema yang utama dulu terkait dengan bab, nanti kita bisa melebarkan pembahasan. Tapi di akhir nanti insya Allah. Di akhir nanti setelah poin-poin yang terkait dengan bab sudah kita bahas dan ada waktu nanti kita lebarkan pembahasan. Jadi sekarang kita melihat surat At-Taubah ayat 128 ini. Intinya apa? Intinya apa? Intinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada kita memiliki dua sifat. Ini kita ulangi lagi biar kuat. Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Berat kalau yang mengenai kita penderitaan-penderitaan. Kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan. Beliau berat. Yang kedua, harisun alaikum. Sangat menginginkan dan berupaya keras agar yang mengenai kalian adalah kebaikan-kebaikan, kenyamanan, kemaslahatan. Baik. Para jamaah rahmani rahimakumullah, ashabul hijrah, rahmani rahimakumullah. Yang menimpa manusia berupa kemudorotan, kesulitan, ada dua macam. Kemudorotan dunia dan kemudorotan di akhirat. Kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat. Kalau Nabi terhadap kesulitan-kesulitan umatnya di dunia, beliau merasa berat, maka lebih berat lagi dirasakan oleh beliau jika kesulitan-kesulitan yang menimpa umatnya itu kesulitan-kesulitan di akhirat nanti. Demikian pula yang kedua, keselamatan, kenyamanan, kenikmatan ada dua. Kenyamanan, kemaslahatan, kenikmatan duniawi, dan kenikmatan kesenangan ukhrawi. Kalau Nabi sangat menginginkan kemaslahatan bagi umatnya di dunia, maka beliau lebih menginginkan lagi keselamatan, kenyamanan untuk umatnya di akhirat. Kenapa demikian? Jelas jawabannya, dunia sementara. Jadi kalau menderita, ya penderitaan sementara sesuai dengan umurnya selesai. Kalau saya maslahat, kenikmatan, ya sesuai dengan umurnya selesai. Tapi akhirat gak ada umur. Sehingga penderitaan di sana jauh lebih dahsyat. Kenikmatan di sana mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi basyar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbesit dalam hati manusia. Maka sekali lagi, kalau beliau berat dengan kesulitan yang ditimpa oleh kesulitan yang dirasakan umatnya di dunia, beliau lebih berat lagi dengan kesulitan yang akan dirasakan umatnya di akhirat. Kalau beliau sangat menginginkan kemaslahatan bagi umatnya di dunia, maka beliau lebih menginginkan lagi keselamatan, kenikmatan di akhirat. Nah, karena Nabi memiliki dua sifat ini, maka syariat yang beliau tetapkan untuk umatnya adalah syariat yang kontennya tidak lepas untuk dua perkara ini. Kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, menghindarkan mudarat bagi manusia di dunia dan akhirat. Seluruh syariatnya. Nah, misalnya kita ambil contoh satu saja atau dua lah. Nabi sholat menjadi imam. Ada anak terdengar nangis. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi merasa berat, ini ibunya mesti gelisah. Sehingga Nabi mempercepat sholatnya. Biar gelisah ibunya tidak berkepanjangan. Allahu Akbar.
Itu contoh. Nabi perhatian kepada kemaslahatan umatnya di dunia. Contoh yang lainnya, syariat beliau yang berupa perhatian kepada anak yatim. Bagaimana anak yatim biar tidak terlantarkan, maka Nabi memberikan stimulus. Siapa yang menyantuni anak yatim, baik bersamanya bareng di rumahnya, atau tidak bersamanya di panti asuhan, kan kurang lebih maknanya demikian. Yang baik bersamanya langsung atau tidak langsung, maka dia bersama saya seperti ini. Nabi memberikan isyarat jari telunjuk dan jari tengah yang menunjukkan kedekatannya. Sehingga kemudian manusia berlomba-lomba bagaimana biar dekat dengan Nabi sehingga menyantuni anak yatim. Maslahatlah anak yatim. Maslahatlah anak yatim. Kemudian contoh terkait di dunia. Contoh terkait di dunia. Nabi perhatian bahwasanya manusia itu kaum muslimin harus dijaga kehormatannya. Jangan sampai diinjak-injak kehormatannya. Maka Nabi tetapkan syariat yang namanya ghibah dilarang. Sehingga kaum muslimin tetap terjaga kehormatannya karena keburukannya tidak dibeberkan. Kalau orang mau ngomong tentang keburukannya, ya langsung kepada si pelakunya. Bukan kepada orang lain, nanti malah tersebar. Langsung kepada pelakunya dalam bentuk nasihat. Allahu Akbar. Ini contoh-contoh ringan. Betapa syariat yang beliau tetapkan terkait dengan kemaslahatan manusia di dunia lengkap. 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 Termasuk penghindaran dari mudharat. Penghindaran dari mudharat. Contoh satu. Nabi tidak rela orang yang baik kayak apapun, kemudian orang yang baik secara peribadahan, secara ubudiyah kepada Allah, tapi jelek kepada tetangga. Nabi tidak rela. Sehingga bahasa kasar kita begitu ya. Ngapain taat-taat beribadah kalau masih jelek kepada tetangganya? Bahasa kasar kita begitu. Artinya begini, tidak dibenarkan hanya baik hubungannya kepada Allah, sementara jelek kepada tetangga. Nabi suatu ketika dilapori oleh seseorang, ya Rasulullah, ada seseorang qawamah sawamah, ahli sholat, ahli puasa. Bukan qaimah, sekedar orang yang sholat, dan soimah, sekedar orang yang puasa. Tidak, tapi qawamah, ahli sholat, sawamah, ahli puasa. Cuma dia jelek kepada tetangganya, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Kata Nabi, dia di neraka. Padahal qawamah, sawamah, ahli sholat, ahli puasa, tapi di neraka. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya agar jangan sampai ada tetangga yang disakiti. Nabi perhatian sekali kepada kemaslahatan manusia di dunia. Sedemikian rupa perhatian beliau. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Apa yang merupakan penderitaan manusia di dunia, penderitaan kaum muslimin di dunia, Nabi sangat berat. Dan Nabi sangat menginginkan yang menimpa kalian di dunia, yang mengenai kalian itu adalah yang sifatnya kemaslahatan, kenikmatan. Itu dunia. Apalagi akhirat. Nah, sekarang puncak kesenangan di mana? Di akhirat. Puncak penderitaan di mana? Di akhirat. Maka Nabi lebih perhatian lagi. Di mana tauhid yang cacat akan menjadikan orang yang gagal masuk surga, sehingga kenikmatan yang semestinya diraih langsung dari awal terjeda. Maka jangan sampai ada tauhid yang tercederai. Maka Nabi tetapkan syariat-syariat terkait dengan tauhid.
Kemudian orang kalau di dunia menderita Nabi sangat berat, lalu kalau bagaimana menderitanya di akhirat? Dia harus masuk neraka. Maka Nabi tetapkan syariat yang menjadikan kaum muslimin jangan sampai ada perbuatan kesyirikan. Nah, akhirnya dua sifat Nabi ini menjadikan beliau menutup rapat-rapat setiap celah, setiap jalan yang akan menciderai kemurnian tauhid, yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ini karena Nabi memiliki dua sifat tadi. Azizun alaihi ma'anittum. Berat baginya penderitaan yang menimpa kalian. Harisun alaikum. Beliau sangat menghendaki, menginginkan berupaya keras agar yang mengenai kalian adalah yang kenikmatan-kenikmatan, terlebih kenikmatan akhirat, maka seluruh penghalangnya, seluruh kendalanya, yaitu kesyirikan-kesyirikan, pencideran tauhid, ditutup rapat-rapat, sehingga orang mati menghadap Allah dengan tauhid yang murni, dengan tauhid yang tidak terciderai, tidak ada kesyirikan. Allahu Akbar. Ini korelasi ayat ini dengan judul yang sedang kita bahas. Baik, sekarang kita lebih lebarkan sedikit. Kita lebih lebarkan sedikit. Kalau Nabi menetapkan syariat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, sampai Z. Kalau kita sudah memahami ini dua sifat Nabi, berarti seluruh syariat demi manusia meraih kemaslahatan dunia dan akhirat, dan demi manusia terhindarkan dari penderitaan dunia dan akhirat. Sehingga kita bisa merespon seluruh syariat A sampai Z, sami'na wa ata'na. Ini ketika kita sudah memahami sifat Nabi yang dua tadi, maka kita tidak akan pernah menawar-nawar syariat. Karena syariat yang Nabi tetapkan seluruhnya demi terhindarkan penderitaan dunia dan akhirat, dan demi meraih kenikmatan, kenyamanan dunia akhirat. Maka tidak akan pernah menawar-nawar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada sami'na wa ata'na. Wanita kalau keluar rumah jangan memakai parfum, sami'na wa ata'na. Anak-anak jangan durhaka kepada orang tua. Jangankan durhaka dalam kadar yang besar, dalam kadar yang ringan, mengatakan, itu saja tidak boleh. Maka semua orang tua tersanjung, terhormati, termuliakan. Pokoknya syarat apapun demi terhindarkannya manusia dari penderitaan dunia akhirat, demi meraih kemaslahatan manusia dunia akhirat, maka kita tidak akan pernah menawar-nawar syariat. Nabi mengharamkan riba, sami'na wa ata'na. Nabi mengharamkan jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sami'na wa ata'na. Nabi mengharamkan kholwat, wanita dengan lelaki berduaan di tempat yang hanya memang mereka berdua, sami'na wa ata'na. Tapi kalau misalnya berdua tetapi bukan di tempat yang hanya berdua, artinya berdua tapi tempat terlalu lalang, banyak orang, namanya bukan kholwat. Namanya bukan kholwat. Nah, baik, ini yang pertama. At-Taubah 128. Kita tambahkan sedikit tentang sifat Nabi yang dua ini. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Mathali wa mathalukum kamathali rojulin
au qada' nara faja'ala al-farash wal janadid yaqa'na fiha wa huwa tulisannya kecil sekali. Sebentar. Wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun fi hujazikum anin nar wa antum taflituna min yadi. Perumpamaan saya, kata Nabi, perumpamaan saya dan perumpamaan kamu, kata Nabi, adalah seperti seseorang yang menyalakan api, yang menjadikan kupu-kupu dan serangga pada datang. Soalnya ada nyala-nyala terang. Tapi kan itu api. Serangga, kupu-kupu senang yang terang-terang, maka pada datang. Kan membahayakan mereka. Maka si penyala api ini, orang menyalakan api, ngibas-ngibasin kupu. Sama serangga, sana, jangan kesini, nanti malah bahaya kamu mati. Jatuh ke dalamnya. Nah, demikian pula saya seperti itu. Saya memegang tangan kalian, kata Nabi. Saya memegang tangan kalian, biar tidak masuk ke dalam neraka. Tapi kalian sendiri yang melepaskan genggaman tangan saya. Nabi SAW dengan syariat-syariatnya A sampai Z, itu bentuk Nabi menggenggam tangan kita, biar tidak jatuh ke neraka. Tapi kita sendiri yang melepaskan genggaman Nabi. Kalian sendiri. Ini syariat-syariat ditetapkan. Ini bentuk Nabi menggenggam tangan kita. Patuhi syariat-syariat ini. Biar kalian selamat, tidak masuk neraka, tapi masuk ke surga. Tapi kalian sendiri yang tidak peduli dengan syarat-syarat ini, sama saja tidak peduli dengan genggaman tangan saya. Sebagaimana tadi serangga digibas-gibasin, nggak mau. Akhirnya pada jatuh ke dalam api. Nah kalian saya kibas-kibasin, tapi bukan kibas-kibasin, kata Nabi. Tapi kalian saya pegang tangannya biar tidak jatuh, kalian malah melepaskan. Jadi kalau kita sudah memahami Nabi memiliki dua sifat ini, tinggal kitanya sebagai umatnya, merasa enggak disayangi oleh Nabi? Merasa apa enggak? Merasa apa enggak disayangi oleh Nabi? Allah itu mengatakan, Nabi dengan dua sifat itu Ra'ufur Rahim kepada kaum mukminin. Saya ulangi lagi. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah 128 ini, dengan dua sifat tadi, Azizun alaihi ma'anitum, dan Harisun alaikum, Nabi itu sangat Ra'uf Rahim kepada umatnya, kepada kaum mukminin. Tinggal kita merasa disayangi apa enggak? Kita merasa disayangi apa enggak? Misalnya analogi dalam kehidupan kita. Ayah dan ibu menerapkan aturan-aturan untuk anak-anaknya demi kesuksesan. Jam main diatur, jam istirahat diatur, porsi makan, kadar makan, jenis makanan, dan yang lain-lainnya diatur. Kapan menghafal, kapan murojaah, semuanya diatur oleh orang tuanya. Demi apa? Kesuksesan jasmani dan rohaninya. Sehingga menjadi pribadi yang sempurna, yang tidak jomplang. Dunianya oke, akhiratnya oke. Tinggal anak-anaknya mau nggak dengan tinggal anak-anaknya merasa nggak bapak ibunya sangat menyayanginya dengan aturan-aturan itu. Merasakan apa enggak? Kalau merasakan, maka akan memperhatikannya. Kalau tidak merasakan disayangi, ya abai terhadap peraturan-peraturan yang sesungguhnya sangat bagus sekali untuk kepentingan diri anak tersebut. Sama, Nabi juga begitu. Kepada kaumnya Allah menyatakan, kepada umatnya Allah mengatakan Ra'uf Rahim, sangat sayang kepada umatnya. Tinggal kitanya saja merasa disayangi oleh Nabi apa enggak. Kalau kita merasa disayangi oleh Nabi, maka tidak akan abai dengan syarat-syariatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang dibawanya hadis Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya
fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan, dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tetapi ucapkanlah solawat untukku, karena sesungguhnya ucapan solawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Jazakumullah khairan. Para jamaah sahabat Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah memahami poin yang pertama, beberapa poin ya, yang dikandung dalam surat At-Taubah 108, maka ini contohnya. Ini contoh sayangnya Nabi kepada umatnya. Terdorong dari dua sifat tadi ya. Terdorong dari dua sifat tadi. Azizun alaihi ma'anitum dan harisun alaikum. Maka ini diantara bentuk syariatnya. Ini diantara bentuk syariatnya. Karena sayangnya kepada kita. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kalian tinggal di rumah, iya. Jangan jadikan seperti kuburan. Loh, kuburan itu bagaimana sih? Nah, nanti kita akan paham. Di dalam riwayat yang lainnya, Nabi menyatakan, gunakanlah rumah untuk sholat. Dan sebaik-baiknya sholatnya lelaki, selain yang fardu adalah di rumah. Kalau wanita yang nggak fardu, nggak sunat, adalah di rumah. Bacailah rumah kalian surat Al-Baqarah. Karena setan akan lari dari surat Al-Baqarah. Kemudian, kalian tidur di rumah, baca ayat ini, surat ini. Jadi rumah itu digunakan untuk ibadah-ibadah. Itu rumah. Itu rumah. Digunakan untuk ibadah-ibadah, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir. Jangan jadikan seperti kuburan. Berarti kuburan tidak ada perkara-perkara itu. Di kuburan tidak ada peribadahan. Karena Nabi menyatakan rumah dan kuburan sesuatu yang berbeda. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada kita. Biar jangan menderita di akhirat. Karena kalau dibiarkan sholat di kuburan, zikir di kuburan, baca Al-Quran di kuburan, zikir-zikir di kuburan, i'tikaf yang semestinya di masjid berpindah ke kuburan, nanti akan membuka pintu kesyirikan. Nabi berat kalau umatnya berbuat kesyirikan yang nantinya akan menghambat kemaslahatannya di akhirat. Terlebih kesyirikan yang membatalkan keislaman, yang nantinya masuk neraka selama-lamanya jadinya kafir. Tapi berat sekali. Jangankan penderitaan akhirat, penderitaan dunia Nabi merasa berat, apalagi penderitaan akhirat. Maka pintu-pintu yang menuju kesyirikan Nabi tutup rapat-rapat demi sayangnya Nabi kepada umatnya. Tidak lain karena sayang Nabi kepada umatnya. Nah, makanya tidak dibiarkan kuburan dijadikan untuk tempat-tempat ibadah. Masa sih nggak boleh sholat di kuburan? Saya loh sholat, yakin, ikhlas karena Allah. Cuma pengen di kuburan. Berarti kan nggak ada kesyirikan. Iya, nggak ada kesyirikan. Tetapi itu pintu menuju kesyirikan. Maka Nabi tutup rapat-rapat. Jadi bukan kesyirikannya itu sendiri yang dilarang, tapi jalan menuju kesyirikan sudah Nabi tutup rapat-rapat. Saking sayangnya Nabi. Masa sih saya baca Quran di kuburan nggak boleh? Murni saya baca Quran lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Cuma kan ini kuburan orang soleh. Saya jadi mendapatkan ibroh bagaimana perjuangannya, bagaimana perhatiannya kepada Al-Quran, itu saja dapat ibroh. Saya membacanya ikhlas lillah. Berarti kan nggak ada kesyirikan. Iya, nggak ada kesyirikan. Tetapi di situ membuka pintu kepada kesyirikan. Karena dia bisa lebih khusyuk, lebih semangat
Karena penghuni kubur ini ketika membaca Quran di masjid hambar, berarti keterikatan kepada penghuni kubur nanti bisa menimbulkan pengagungan dan yang seterusnya, pengkultusan. Tuh terjadi kesyirikan. Maka ditutup rapat-rapat. Saking sayangnya Nabi. Nabi dinyatakan oleh Allah bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin sangat kasih sayang, terdorong oleh dua sifat tadi. Sama seperti ini. Masa saya masih muda, nggak boleh salaman sama nenek-nenek, misalnya saya lelaki gitu ya, seseorang lelaki. Masa saya nggak boleh salaman nenek-nenek, nenek-nenek kan sudah tidak menarik, misalnya masa tetap nggak boleh? Nggak ada potensi terjadi perzinaan. Iya, tidak ada potensi terjadi perzinaan. Tetapi itu membuka pintu ke sana. Sehingga tidak dibedakan, ya muda, ya setengah tua, atau sudah tua, tidak dibedakan. Pokoknya pintu itu rapat-rapat. Karena kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Sekarang begini saja, umatnya merasa disayangi apa enggak gitu, wis. Umatnya merasa disayangi apa enggak? Baik, kita lanjutkan. Terus di kuburan yang diperbolehkan apa? Di kuburan yang diperbolehkan hanya ibadah yang namanya ziarah kubur. Selebihnya tidak ada. Ziarah kubur itu apa? Datang ke area pemakaman, mengucapkan doa keselamatan, assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wal mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Kalian telah mendahului kami akan menyusul insyaallah. Semoga dan yang seterusnya, maknanya adalah mendoakan kebaikan, di hindarkan dari siksa kubur, didekatkan pada nikmat kubur, diterima amalannya, diampuni dosanya, selesai pulang sudah. Itu saja. Ritual di kuburan, ibadah yang namanya ziarah kubur, itu saja. Lainnya tidak ada. Loh, kok begitu? Ya ketetapan Nabi seperti itu. Demi kebaikan kita, di dalam upaya menutup pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, yang bisa menciderai kemurnian tauhid. Sekarang kita lanjutkan. Wala taj'alu qabri 'ida. Wala taj'alu qabri 'ida. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat perayaan. Jadi dalam waktu tertentu yang ditetapkan ke kuburan Nabi. Misalnya seseorang memprogram setiap satu Muharram ke kuburan Nabi. Nanti satu Muharram tahun depan ke kuburan Nabi. Nanti satu Muharram tahun depan kuburan Nabi. Itu namanya menjadikan kuburan Nabi sebagai Id. Jadi menetapkan waktu tertentu ke kuburan Nabi. Idanya bolak-balik. Jadi dalam waktu tertentu mesti ke sana, dalam waktu ke sana. Kalau tidak menjadikannya Id, nggak apa-apa. Kita orang Indonesia mumpung di Madinah, ziarah kubur ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Silakan. Karena kita tidak menjadikan Id. Kenapa tidak? Kenapa Nabi melarang menjadikan kuburnya sebagai Id? Karena itu bisa membuka celah terjadi kesyirikan, bolak-balik ke kuburan Nabi dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan, maka bisa membuka celah kesyirikan, mengagungkannya, mengutuskannya, dan seterusnya. Maka ditutup rapat-rapat, Nabi mengatakan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai Id. Nah itu maknanya Id seperti itu, bolak-balik dalam waktu yang tertentu yang telah ditetapkan, itu namanya Id. Apalagi lebih dari itu, yang orang menyebutnya dengan istilah haul. Haul, Mbah Fulan, setiap tanggal ini, nanti tahun depan juga sama, tanggal yang sama, bulan yang sama. Tahun depannya tanggal yang sama, bulan yang sama. Dan acara haul
sedemikian rupa, maka lebih dilarang lagi. Dan itu potensinya lebih besar lagi untuk membuka terjadinya kesyirikan, pencideraan terhadap pemurnian tauhid. Nah, kemudian Nabi lanjutannya bersabda, "Wassallu alayya fa innama salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersolawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada sampai kepadaku. Jadi nggak usah menjadikan kuburanku sebagai id, bolak-balik dalam waktu tertentu, bahaya. Loh, kalau mau bersolawat bagaimana? Kan kita disuruh bersolawat kepada Nabi, khususnya hari Jumat, sebanyak-banyaknya. Iya, silakan solawat. Tapi di mana saja kalian bersolawat sampai kepadaku. Nah, jadi Nabi menghindarkan terjadinya pengkultusan kepada kuburan, dijadikannya sebagai tempat yang bolak-balik. Allahu Akbar. Ini karena kasih sayangnya Nabi, kasih sayang Nabi, seluruh syariat yang ditetapkan demi kemaslahatannya, bukan sekedar dunia, tetapi akhirat. Dunia saja diperhatikannya sedemikian rupa, apalagi akhirat yang abadi selama-lamanya di sana. Kembali kepada pertanyaan, kitanya ini merasa disayang Nabi apa enggak, gitu aja sudah. Jadi kembali kepada pertanyaan tersebut, kita ini merasa disayang Nabi apa enggak? Kalau kita merasa disayang oleh Nabi, bahwasanya Nabi sebagaimana Allah yang menyatakan sendiri, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin, rauf rahim, sangat pengasih penyayang, di mana beliau memiliki dua sifat. Dua sifat ini yang mendorong Nabi untuk sangat kasih sayang kepada umatnya. Apa tadi dua sifat tadi? Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Nah, sebenarnya ada yang mau kita bahas pada hadis Abu Hurairah ini, tetapi kita lanjutkan dulu biar poin-poin yang terkait dengan judul bisa terbahas terlebih dahulu. Kalau ada waktu baru kita lebarkan pembahasan. Sekarang yang berikutnya. Dalam hadis lain, monggo dibaca Ustaz Muhammad Ramdhani, dalam hadis lain, monggo. Dalam hadis lain, Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, la tattakhidu qabri 'idan wala buyutakum qubura fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Jazakallahu khairan. Ini hadis maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Jadi maknanya sama. Tapi ini hadis Ali bin Husain. Kalau yang di atasnya tadi adalah hadis Abu Hurairah. Tapi maknanya sama. Nah, Ali bin Husain berarti cicitnya Nabi. Nabi punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Nah, Ali cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ali cicitnya Nabi rahimahullah taala melihat ada seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melarang orang itu, menegur. Kalian atau kamu tidak tahu ya, saya mendengar hadis dari bapakku dari
kakekku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah berpesan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kalau kalian mau salam kepada Nabi, salam dari mana saja bisa. Jangan seperti ini, menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Jadi ditegur. Ini bagus sekali menegur orang yang barangkali belum tahu, jadikan kuburan Nabi sebagai id berpotensi untuk mengkultuskannya sehingga terjadi pencideraan akidah. Nah, dan kita sudah bahas pada hadis yang sebelumnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau tidak khawatir, ya, kalau tidak khawatir adanya pengkultusan kepada kuburan Nabi, niscaya aku akan tampakkan kuburan Nabi. Tetapi karena terjadi kekhawatiran, maka kuburan Nabi tidak ditampakkan di tengah-tengah manusia. Sekarang begini saja, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kuburan Nabi tertutup atau tidak? Tertutup. Itu pun para jamaah haji mencoba berbuat di dalam ziarah kuburnya sesuatu yang melampaui batas. Padahal ditutup, tertutup. Bagaimana kiranya kalau tidak tertutup? Kita tidak mengetahui, Allah al-Musta'an. Sampai askar-askarnya, polisi-polisinya itu capek menegur. Haj, haj, haj. Jalan, jalan, jalan. Haj, haj, haj. Jalan, jalan. Sampai bisa ngomong bahasa Indonesia. Kira-kira kenapa? Barangkali yang banyak berbuat orang Indonesia gitu ya. Sehingga sampai bisa bahasa Indonesia. Itu dalam badan kuburan Nabi ditutup. Tapi orang ada ziarah kuburnya melampaui batas. Maka ditegur. Lalu kiranya kalau gimana kalau dibuka? Makanya Aisyah mengatakan, radhiyallahu anha, kalau aku tidak khawatir, aku akan sikap kuburan Nabi. Tetapi karena khawatir dan benar sebagaimana yang terjadi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melebarkan pembahasan mungkin 5 menit. Surat At-Taubah ayat 128 tadi, ya. Di situ disebutkan Nabi terhadap orang-orang mukmin Raufun Rahim. Apa bedanya Rauf dan Rahim? Apa bedanya? Kalau diterjemahkan Rauf Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang, Rauf Maha Belas Kasihan, Rahim Maha Penyayang. Bedanya apa? Kan suka-suka kita tidak paham kalau dengan kosakata bahasa Indonesia ini. Apa bedanya? Maha Belas Kasihan, Maha Penyayang. Kok kayak nggak ada bedanya? Baik, kita harus tahu bedanya. Ulama yang menjelaskan. Rauf dan Rahim maknanya sama. Sama-sama Maha Rahmat. Bedanya Rauf lebih tinggi. Rahim, kalau untuk Allah ya, kalau untuk Allah Maha Rahmat. Kalau untuk manusia artinya nggak ada mahanya, karena maha kan Allah. Kalau untuk manusia dalam ini kan Nabi disifati dengan Rauf Rahim. Nabi itu Rauf penyayang, Rahim juga penyayang. Bedanya apa? Nabi rahmat, Rauf Rahim juga rahmat, sama-sama rahmat. Rauf rahmat, Rahim rahmat. Rauf penyayang, Rahim penyayang. Bedanya apa? Bedanya kalau Rahim menyayangi tetapi dengan sesuatu yang bisa jadi dia nggak menghendakinya. Tapi dalam rangka Nabi menyayanginya. Tapi dengan sesuatu yang dia merasa tidak enak. Kalau Rauf menyayangi dengan perkara-perkara yang semuanya dia itu senang. Gambarannya begini, bedanya Rauf dan Rahim. Ada seorang dokter. Dia itu kepada pasiennya kadang memberi obat yang manis. Kan seneng tuh pasien dikasihnya yang manis-manis. Demi kesehatannya, kesembuhannya, pasien di rumah sakit ini obat yang dikasihkan atau
nutrisi yang diberikan, semuanya yang menyenangkan, yang manis-manis, yang enak-enak. Nggak ada yang tidak menyenangkan, yang pahit, disuntik, dan yang lain yang nggak ada. Nah, berarti dia itu rauf. Dokter ini rauf kepada si pasien ini. Tetapi dokter yang lainnya kepada pasien ini tidak demikian. Kan ada 2 dokter tuh misalnya. Nah, dokter yang lainnya ya kadang nyuntik, ya kadang ceplus jarum, selain memberikan obat yang manis, yang enak, juga nyuntik, ceplus jarum, apalagi misalnya yang menyakitkan. Maka dokter ini namanya rahim. Jadi rahim itu dalam rangka menyayangi, tetapi dengan sesuatu yang ada sesuatu yang tidak disukainya. Kalau rauf dalam rangka menyayangi, tetapi semuanya adalah perkara-perkara yang disenangi. Itu bedanya. Nah, orang tua kepada anaknya apakah selamanya rauf? Tidak selamanya rauf. Orang tua kepada anaknya apakah selamanya rahim? Tidak selamanya rahim. Lihat sikon. Kadang rauf, kadang rahim. Itu bedanya rauf dan rahim. Jadi Nabi juga demikian. Kepada umatnya rauf dan rahim. Ada nggak hukuman cambuk? Ada. Ada nggak hukuman potong tangan? Ada. Itu kan tidak menyenangkan, ya tidak menyenangkan. Tapi demi kebaikan umatnya, khususnya di akhirat nanti, diselesaikan di dunia sudah, demi kebaikan di akhiratnya. Jadi tidak semua yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi dalam rangka kebaikan umatnya dunia dan akhirat. Itu makanya Nabi itu Ra'uf Rahim. Baik, kita tambahkan yang lainnya, kita lebarkan. Loh, Ra'uf Rahim kan sifatnya Allah. Kok di sini disematkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, Allah memiliki sifat Ra'uf Rahim, Nabi Muhammad juga memiliki sifat Ra'uf Rahim kepada umatnya. Tapi tentunya Ra'uf Rahimnya Allah tidak sama dengan Ra'uf Rahimnya manusia. Kalau di dalam ahli bahasa, tadi kita sebutkan dengan Maha. Ra'uf Rahimnya Allah Maha. Maha Rahmat. Dengan sesuatu yang semuanya menyenangkan. Maha Rahmat. Dengan sesuatu yang ada yang tidak menyenangkan. Jadi pakai Maha. Nah, berarti sifat Allah sama dengan manusia, sama penyebutan, tapi hakikatnya beda. Seperti Allah hidup, manusia juga hidup, hayun hayun, tapi hakikatnya beda. Hidupnya Allah dan hidupnya manusia beda. Allah punya 2 tangan, manusia juga punya 2 tangan. Allah yang menyatakan dirinya punya 2 tangan. Manusia juga punya 2 tangan. Iya, penyebutannya sama, sama-sama punya 2 tangan. Tapi hakikatnya beda. Ada apa kemudian orang bingung ketika Allah menyebutnya punya 2 tangan? Ada apa kemudian orang bingung ketika Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir? Ada apa kemudian orang bingung ketika Allah menyatakan dirinya punya wajah? Loh, kok Allah punya wajah? Kayak manusia punya wajah, sama-sama bersifat punya wajah, tapi hakikatnya berbeda. Wajahnya Allah tidak akan pernah sama dengan wajahnya manusia. Nah, sekarang ini dalil yang kita lihat sekarang. Kan Rauf Rahim sifatnya Allah, ya betul. Tapi kalau disematkan kepada Nabi, iya sama penyebutannya, Rauf Rahim, tapi hakikatnya jauh. Maka nggak perlu bingung ketika Allah menyebut punya 2 tangan dan manusia juga punya 2 tangan. Oh, nggak perlu ada yang eh, kemudian jelimet gitu ya, nggak perlu. Ya sama-sama punya 2 tangan, tapi hakikatnya berbeda. Begitu. Ini sesuatu yang ingin kita lebarkan untuk At-Taubah 128. Kemudian untuk hadis Abu Hurairah dan juga hadis Ali bin Husain, kita perlu melebarkan poin yang sangat penting. Kan Abu Hurairah mengatakan menukil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salawatlah kepadaku di mana saja, karena salat kalian sampai kepadaku." Kalau dalam hadis Ali bin Husain, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Intinya salawat dan salam umatnya sampai kepada Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Nabi mendengar langsung salam dan sholawat dari umatnya? Ini yang kita bahas.
Apakah Nabi mendengar langsung salam dan sholawat dari umatnya? Singkat jawabannya, tidak mendengar langsung. Kalau tidak mendengar langsung bagaimana? Dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya orang mati tidak mendengarkan orang hidup. Fa'innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang mati mendengar. Jadi orang mati itu tidak mendengar. Orang mati tidak tahu ihwal orang yang hidup, tidak tahu. Ini dalil nas. Sekarang dalil realita. Dalil realita. Nabi SAW ketika masih hidup, posisinya sebagai imam di depan. Imami para sahabat sholat. Para sahabat sebagai makmum. Kemudian ketika tasyahud, para sahabat membaca sholawat. Asyhadu alla ilaha illallah, dari assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan sampai Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Membaca sholawat di dalam tasyahud. Pertanyaannya, Nabi di depan sebagai imam mendengar apa enggak? Kalau para jamaah kurang bisa membayangkan, silakan jadi imam, kemudian bacaan makmum yang di belakangnya terdengar apa enggak? Nabi tidak mendengar bacaan makmum. Nabi tidak mendengar sholawat dan salam mereka yang mereka panjatkan untuk beliau. Padahal masih di alam yang sama, yaitu sama-sama alam dunia. Bahkan masih di tempat yang sama, sama-sama masjid. Nabi tidak mendengar. Lalu bagaimana sekarang beda alam? Nabi di alam barzah, kita di alam dunia. Maka lebih tidak mendengar lagi. Terus hadis ini bagaimana maksudnya? Salawatullah kalian di mana saja kalian berada, salawat kalian sampai kepadaku. Salamlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada, karena salam kalian sampai kepadaku. Jawabannya, salam dari umatnya dan salawat dari umatnya untuk beliau sampai kepada beliau tidak langsung, tetapi melalui malaikat yang ditugaskan. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballihuni assalam min ummati. Faqala ya Rasulullah, fulanun yusallim ilaik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih demikian hadisnya. Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan berkeliling di bumi untuk melihat siapa yang bersolawat dari umat kepada beliau. Dan malaikat itu menyampaikan, ya Rasulullah, si fulan dan si fulanah bersolawat dan bersalam kepadamu. Jadi Nabi mendengarnya tidak langsung. Oleh karena itu, tidaklah benar orang yang manggil-manggil Nabi, ya Rasulullah, isfa' lana, ya Rasulullah, isfa' lana, berilah syafaat untuk kami, berilah syafaat untuk kami. Nabi sudah di alam barzah tidak mendengar. Lagi pula Nabi bisa memberikan syafaat ketika diizinkan pada hari kiamat nanti. Jadi dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, manggil-manggil Nabi di alam barzah, Nabi tidak dengar. Yang kedua, Nabi baru diizinkan memberikan syafaat ketika sudah hari kiamat nanti setelah diizinkan. Alhamdulillah saya menulis cukup lengkap tentang yang kita bahas tadi, judulnya apakah judulnya mayat mendengar orang hidup. Jadi judulnya mayat mendengar orang hidup. Nah, kita sudah bahas di beberapa tempat dengan dalil yang sangat kuat, masya Allah, karena yang mengatakan mayat bisa mendengar orang hidup, bahkan mayat yang berupa wali-wali tertentu mengetahui keadaan alam semesta dan mengatur alam semesta dan mengetahui siapa-siapa saja memanggilnya. Jadi jadi hulu yang luar biasa, maka kita bantah di situ. Baik, ini yang bisa kita sampaikan Ustaz Muhammad Romdoni, semoga bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada beliau sebagai Master of Ceremony. Kepada Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan Amin. ilmunya. Bapak Ibu silakan jika akan ada melayangkan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand terlebih dahulu untuk langsung berdialog dengan Ustaz. Dari medsos saya cek tidak ada Ustaz. Kemudian dari kolom chat juga belum ada pertanyaan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah bisa jelas Sudah jelas para ya. jamaah. Ya, mudah-mudahan.
karena sudah sangat lengkap sekali dikupas dari ayat dan hadis tadi Ustaz ya di bab 22. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas untuk para jamaah dan semoga Allah memudahkan untuk kita lanjutkan kajian kita ini menuju ke bab 23 insya Allah bulan depan. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sehat, Ustaz juga sehat Ustaz. Amin. Kita bisa kembali berjumpa Ustaz di bab 23 yaitu tentang keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ya terang-terangan sekali Ustaz ya. Di saudara-saudara bahkan mungkin saudara muslim kita juga yang jadi sangat penting sekali untuk ada Ustadz, ada satu pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf di luar tema. Ini seringkali kita temui Ustadz. Bagaimana jika ada perusahaan yang menginginkan untuk kita memotong janggut kita Ustadz? Jadi kadang-kala begini Ustadz, memang ini tidak bisa dihindari. Semisal saudara-saudara muslim kita ini bekerja di food industry, gitu, industri makanan Ustadz. Nah, bekerja di bagian produksi misalkan. Seringkali saya menjumpai bekerja di bagian produksi. Nah, kemudian kan peraturan di sana itu tidak boleh ada rambut-rambut kita bekerja di sana. Khawatirnya ada kontaminasi dari rambut kita yang rontok ini kepada makanannya. Jadi perihal keamanan pangan begitu Ustaz. Nah, kadang dihadapkan dengan yang kondisi-kondisi seperti itu. Atau mungkin di hospitality ketika saudara-saudara muslim kita ini bekerja di perhotelan atau di mana yang regulasinya tidak memungkinkan, tidak mengizinkan untuk berjanggut gitu Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Pertama, yang harus kita camkan betul adalah ada nggak syariat yang salah yang menyelisihi kemaslahatan kehidupan manusia? Jawabannya tidak mungkin ada. Karena syariat yang Nabi sampaikan tidak lain adalah semuanya ketentuan ketetapan Allah. Allah zat yang menciptakan manusia dan kehidupannya, maka Allah sendiri satu-satunya yang mengetahui mana yang maslahat dan mana mudarat untuk kehidupan, untuk manusia dan kehidupannya, sehingga Allah menetapkan syarat-syariat. Semuanya sesuai dengan kemaslahatan manusia dengan kehidupannya. Sehingga tidak perlu diselisihi. Ini yang pertama. Yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita mampu keluar dari perusahaan yang disebutkan tadi, bismillah keluar. Karena barangkali regulasinya sedemikian rupa nggak bisa ditawar-tawar gitu ya, nggak bisa ditawar-tawar. Dan ketika memungkinkan keluar, silakan keluar. Silakan keluar dengan penuh ketakwaan. Karena keluar dari perusahaan semacam itu tidak berdampak membahayakan bagi keberadaan kaum muslimin. Bikin usaha yang baru dengan ketakwaan. Kalau memungkinkan. Berbeda dengan sebagai militer. Karena tidak mungkin militer yang regulasinya potong jenggot dan tidak boleh memelihara jenggot, kemudian nggak usah jadi militer. Akhirnya tidak ada muslim yang di militer, maka membahayakan. Adapun kalau bekerja di perusahaan makanan-makanan tadi, dengan keluarnya, kan tidak membahayakan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Kecuali memang nyata-nyata membahayakan kalau ditinggal oleh kaum muslimin semuanya, dengan regulasi yang demikian. Ya, maka tadi terpaksa di sana. Kalau keberadaannya terpaksa, maka kaedahnya firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu mungkin. Jadi potong jenggotnya karena memang terkait dengan regulasi itu yang nggak bisa ditawar-tawar. Adapun setelah berlepas, maka segera membiarkannya. Demikian Allah. Baik, alhamdulillah terjawab pertanyaannya Ustadz. Ini seringkali Ustadz kita hadapi saudara-saudara muslim kita ini. Kesulitannya di pekerjaan ketika memelihara itu. Dan itu saya pun
demikian Ustaz. Akhirnya keluar dari pekerjaan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya baik. Selesai, tidak ada lagi Ustaz pertanyaannya. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu para jamaah. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita. Ya, semoga diberikan rasa istiqomah juga. Baik, amin. untuk terakhirnya mungkin kita serahkan kembali kepada Ustadz untuk menutup dengan doa Ustadz kajian kita. Baik, para jamaah Ashabul Hijrah rahimanallah, telah kita kaji bersama, semoga jelas, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Poin malam hari ini adalah bagaimana kita patuh kepada Nabi sepenuhnya, sami'na wa ata'na, karena semua syarat yang beliau sampaikan berangkat dari kasih sayang beliau kepada kita yang terdorong dari dua sifatnya. Tinggal kitanya mau melepaskan tangan-tangan kita yang digenggam oleh Nabi biar tidak masuk neraka, atau kita tetap dalam genggaman beliau. Semoga kita tetap dalam genggaman beliau dengan terus saling mengingatkan, terus saling mengingatkan. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.